Bapak mohon izin. Bapak Ibu semuanya yang sewu, kita melanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati, mohon izin saya berdiri di sini untuk menyampaikan sedikit apa yang saya dan Pak Deni dapatkan selama pendidikan guru penggerak, dan ini juga merupakan salah satu rangkaian tugas untuk sharing praktik baik tentang apa yang kami dapatkan. Sebenarnya kami berdua di sini bukan bermaksud menggurui atau seperti itu kepada Bapak Ibu, hanya berbagi saja karena kami yang lebih dulu belajarnya, kita belajar bareng-bareng di sini. Ngerti nggih Bapak Ibu? Setelah makan siang, setelah sholat, bagaimana Bapak Ibu, sudah segar kembali? Atau malah mengantuk? Mengantuk, oke, biar nggak mengantuk, mari kita sedikit bergerak. Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu berdiri dan keluar dari tempat duduk Ibu Bapak semuanya, boleh berdiri. Ya, nah energizer sebentar ya, biar nanti tidak mengantuk. Tadi Bu Dalmini kata saya mengantuk Ibu. Iya, kayak biar nggak mengantuk. Pak Deni, tolong disiapkan. Kopinya siapa? Bapak-bapak yang belakang bisa keluar loh Pak, dari tempat duduknya bisa pindah ke belakang, boleh? Nanti apa-apaan itu? Nanti saling menyenggol. Oke, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, kalau putra-putrinya yang masih TK, PAUD atau SD pernah mempraktekannya di rumah. Ini namanya senam tangan diputar-putar. Iya, ini lagu PAUD, TK, SD. Oke. Ya Allah, lucu banget. Siap ya Bapak Ibu? Oke. Jadi tangan kita putar-putar ya, dari sesuai lagunya. Tangan sekali lagi. Ayo Pak Martinus, sedap. Iya Kak. Diputar-putar, bertepuk-tepuk, diputar-putar, pegang lambang. Tangan diputar-putar, pegang lambang. Diputar-putar, jangan diputar-putar, pegang
Bagaimana Bapak Ibu, sudah fresh, sudah kemeringat? Sumo, oh ya kemeringat ya berarti ya Bu. Oke, kita lanjutkan. Pak Martino, apakah sudah berkeringat? Oh sudah, oke, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, kita lanjutkan setelah kita energizer. Semoga kita lebih bersemangat lagi. Selamat siang, selamat pagi Bapak Ibu. Iya, pagi luar biasa. Meskipun udah siang, tapi semangatnya semangat pagi. Oke. Baik Bapak Ibu, guru semuanya, izinkan kami di sini, saya dan Pak Denny nanti akan berbagi sedikit yang kami ketahui tentang implementasi pembelajaran sosial emosional dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang tadi sudah Pak Hanan sampaikan, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu ada berapa Bapak Ibu? Ada? 3. Oke, apa saja? Konten, proses, dan produk. Ya, jadi ada 3, konten, proses, dan produk. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu tujuannya untuk apa? Pendekatan terhadap siswa. Oke, apalagi? Ya, agar pembelajaran bisa berpusat pada peserta didik. Apa Pak Arfi? Menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Betul sekali, menyesuaikan dengan kebutuhan murid dengan gaya belajar murid. Tadi juga dijelaskan oleh Pak Hanan bahwa gaya belajar murid itu ada 3, visual, auditory, dan kinestetik. Bahkan ada juga yang audio visual, visual kinestetik, dan sebagainya. Bapak Ibu semuanya, sebenarnya Bapak Ibu itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi kita hanya tidak menyadarinya saja. Sebenarnya kita sudah melakukannya, tapi kita tidak menyadari bahwa ternyata ini toh diferensiasi. Saya sudah melakukannya, hanya saja tidak tertulis dalam modul ajar. Ya. Ketika Bapak Ibu guru sudah memfasilitasi muridnya untuk membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, kemudian sudah memberi kebebasan murid untuk menyelesaikan produknya sesuai dengan gaya belajarnya, itu sebenarnya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya akan sharing tentang modul ajar yang sudah terintegrasi atau sudah diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional itu apa? Ada yang pernah mendengar Bapak Ibu pembelajaran sosial emosional? Ya, kerja kelompok bisa. Jadi pembelajaran sosial emosional itu adalah suatu metode pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, selain kemampuan kognitif, kemudian keterampilannya juga untuk mengembangkan murid itu bisa mengembangkan sosial emosionalnya untuk menentukan tujuannya, untuk menentukan langkahnya, untuk bisa berelasi dengan orang lain dengan baik dan juga bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 5 kompetensi dalam pembelajaran sosial emosional.
Kompetensi sosial emosional atau biasa disingkat dengan KSE yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri dari murid untuk menyadari bahwa dirinya itu bisa, untuk menyadari dirinya bahwa dia itu memiliki kekurangan di bidang ini. Itu adalah kesadaran diri. Kemudian yang kedua adalah manajemen diri atau pengelolaan diri. Bagaimana si murid itu bisa mengelola, memanage dirinya untuk memahami suatu pembelajaran. Itu merupakan kemampuan manajemen diri. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan berelasi. Nah, di kemampuan berelasi ini biasanya nanti difasilitasi dengan kerja kelompok itu untuk bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan temannya. Karena kadang ada murid kita itu yang tidak bisa bekerja dalam kelompok. Ketika disuruh kerja kelompok dia menyendiri, dia nggak mau berbaur dengan temannya. Nah, dari pembelajaran sosial emosional khususnya di kompetensi kemampuan berelasi diharapkan itu murid bisa mengembangkan kemampuan berkolaborasi dengan teman-temannya. Kemudian yang keempat, kompetensi sosial emosional yang keempat adalah kesadaran sosial. Kesadaran sosial itu adalah bagaimana si murid itu bisa menghargai, bisa menghormati temannya, bisa menghargai, menghormati orang lain. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ketika murid itu mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, berarti dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan. Nah, itu tentang pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya nanti akan disampaikan oleh teman saya yang hebat, Bapak Denny Kurniadi. Namun sebelumnya saya akan menunjukkan modul ajar saya yang sudah diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Minta tolong Pak Denny, modul ajar saya. Bapak Ibu bisa download di link yang sudah saya share tadi, ada di modul ajar dulu. Jadi modul ajarnya itu sebenarnya modul ajar yang sudah Bapak Ibu buat nggih. Sama informasi umumnya, ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila yang ingin Bapak Ibu capai, kemudian sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran itu di informasi umum. Kemudian di kompetensi inti itu ada tujuan pembelajaran. Nah, tadi Pak Hanan menyampaikan bahwa ternyata dalam tujuan pembelajaran tidak perlu ada ABCD, nggak apa-apa. Iya tadi ya, ABCD masih ingat Bapak Ibu ABCD? Audience, condition. Oke, excellent, tepuk tangan untuk Pak Arfi. Audience, behavior. Apa Pak ABC-nya? Condition. Iya, condition and degree. Oke. Ternyata tidak perlu memakai itu, tidak apa-apa. Kemudian tujuan pembelajaran tadi ditetapkan setelah apa Bapak Ibu? Setelah mempelajari CP ya. Jadi dari CP mempelajari CP, kemudian ke TP atau tujuan pembelajaran dan juga ATP nanti alur tujuan pembelajarannya. Di kompetensi itu ada tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman bermakna. Nah, kalau di saya ini kebetulan materinya adalah introduction atau perkenalan. Pemahaman bermaknanya, mengapa berkenalan itu sangat penting. Kemudian bagaimana ketika kita berkenalan dengan orang lain, perasaan kita dan sebagainya. Kemudian ada juga pertanyaan pemantik. Kemudian persiapan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Nah, pembelajaran berdiferensiasi yang berdiferensiasi proses atau konten dan juga produk ini nanti ditulis dalam kegiatan pembelajaran dan juga pembelajaran sosial emosional itu ditulis dalam kegiatan pembelajaran. Misal di pendahuluan, di kegiatan pendahuluan
Guru memberi salam dan mengajak berdoa. Guru menanyakan kabar sambil mengamati respon siswa, raut wajah siswa dan perilaku siswa. Nah, kompetensi yang ingin didapatkan apa? Kompetensi sosial emosional adalah kesadaran diri dan pengelolaan diri. Jadi ketika ditanya itu bagaimana respon siswa, itu nanti untuk mengukur kesadaran diri dan pengelolaan diri dari siswa. Kemudian yang nomor 6 bisa Bapak Ibu Guru lihat Pak di pendahuluan. Pendahuluan dulu Pak Denny. Iya, pendahuluan. Di nomor 6, guru mempersiapkan siswa secara fisik dan mental. Nah, harapannya adalah kompetensi sosial emosinya adalah kesadaran diri dan pengelolaan diri. Untuk menerima materi ajar dengan cara, nah Bapak Ibu bisa memilih. Pembelajaran sosial emosional itu ada beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik stop. Stop itu adalah stop, take a deep breath, kemudian observe and proceed. Jadi stop. Bagaimana cara melakukan stop? Bapak Ibu bisa mengajak siswa-siswi untuk duduk tegak yang nyaman, kemudian meletakkan kedua tangannya di atas paha. Tangannya diletakkan di atas paha. Bapak Ibu bisa mempraktekkannya. Iya, silakan Bapak Ibu duduk tegak senyamannya mungkin. Hilangkan pahanya sendiri ya Bapak Ibu. Jangan paha temannya. Pak Almarhum ini nanti pahanya vibrasi. Iya, pahanya sendiri ya. Jangan paha temannya. Jadi duduk tegak, tangannya diletakkan di atas kedua paha, tarik napas panjang sambil memejamkan mata, kemudian hembuskan perlahan-lahan. Nah, itu adalah salah satu ketika Bapak Ibu menarik nafas dalam-dalam, rasakan yang ada di dalam diri Bapak Ibu, rasakan kursi yang menempel di Bapak Ibu, rasakan pakaian yang menempel di Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu benar-benar merasakan apa yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah, nah nanti ketika sudah tenang, sudah rileks, nanti bisa dilanjutkan dengan pembelajaran. Itu namanya teknik stop. Ya, jadi stop itu benar-benar S-nya stop, berhenti, tarik napas dalam. Tapi nggak usah lama-lama ya. Kalau lama-lama nanti kayak saya jadi ingat ketika mau lahiran, tarik napas. Ya, jadi cukup berapa detik? 5 detik cukup lah. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dengan senam peregangan otot. Nah, senam ya tadi seperti tadi senam tangan diputar-putar bisa. Tapi kalau untuk kita terapkan di murid-murid kita bisa atau tidak kira-kira? Nah, nanti Bapak Ibu sesuaikan kemauan. Kalau tidak bisa mungkin dengan senam otak atau brain gym bisa. Senam otak mungkin Bu Bresi ini yang lebih canggih nih. Kemudian bisa dengan menyanyikan lagu bersama-sama. Selain itu juga siswa diminta untuk bercerita hal-hal baik yang perlu disyukuri yang terjadi dalam hari ini ataupun 2 hari terakhir ini. Nah, ini sudah pernah saya terapkan, sudah pernah saya praktekkan untuk anak-anak. Saya meminta mereka satu persatu menyampaikan hal baik apa, hal positif apa yang sudah terjadi dalam diri siswa-siswi yang perlu kita syukuri. Kenapa Bapak Ibu kita perlu menyampaikan seperti itu? Karena siswa-siswi kita itu kan beragam ya, dan itu mereka itu banyak ngeluhnya juga kan. Nah, ketika kita menyampaikan bahwa coba ceritakan hal baik yang terjadi pada diri kalian yang perlu disyukuri. Oh, ternyata mereka luar biasa Bapak Ibu. Mereka menyampaikan, saya bisa bernapas itu sudah bersyukur Bu. Nah, itu poinnya. Bersyukur atas apa yang kita miliki, atas apa yang dikaruniakan kepada kita itu untuk menambah nikmat ya Pak Fuad ya. Barang siapa bersyukur maka nikmatnya kan
ditambah. Kemudian ada juga kuis tebak-tebakan. Ah, ini favoritnya Pak Arbi nih, kuis tebak-tebakan. Pak Arbi sering mempraktekannya ke siswa ya? Ke guru juga. Oh, guru juga, iya. Siapa guru yang dikandani ngeyel? Nah, seperti itu kan? Yang ada di dalam. Yang saya ingat itu kuis tebak-tebakan seperti itu. Mungkin kita mau praktek kuis tebak-tebakan, Bapak Ibu? Oh ya. Kita praktek nih kuis tebak-tebakan. Kata kuncinya adalah jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Kalau Pak Haryadi itu orang pertama dan Bu Ika adalah orang ketiga, siapa orang ketiganya? Saya ulangi ya. Jika Pak Haryadi adalah orang pertama dan Bu Ika adalah orang kedua, siapakah orang ketiganya? Siapakah orang ketiganya? Siapa? Jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Ya siapa orang ketiganya siapa? Jangan lupakan. Jangan lupakan. Wah itu nggak ada namanya kalau jangan lupakan. Siapakah orang ketiganya? Pak Onat? Salah. Kan. Bu Ika kan orang kedua. Pak Haryadi orang pertama. Putri Wahyu. Bukan. Siapa? Pak Fuad siapa? Gunova kan yang pertama Haryadi, yang kedua Bika, yang ketiga Gunova. Bukan. Kuncinya adalah jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga Buzul. Salah. Orang ketiganya adalah Bu Zul bisa. Orang ketiganya adalah Bu Ana bisa. Orang ketiganya adalah Bu Nurul bisa. Cluenya jangan lupakan orang ketiga. Berarti harus menyebut orang ketiga. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memilih teknik-teknik untuk pembelajaran sosial emosional itu untuk apa namanya? Mendapatkan mindfulness Bapak Ibu, untuk mendapatkan mindfulness dari murid-murid. Kemudian contoh yang lainnya ada di kegiatan intinya Pak, kegiatan intinya ya. Nah karena yang modul ajar yang saya buat ini model pembelajarannya adalah discovery learning, maka sintaknya adalah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Nah nanti Bapak Ibu sesuaikan aja dengan model pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan. Apakah discovery learning, apakah project based learning, atau problem based learning, atau yang lainnya. Itu bisa disesuaikan dengan model pembelajaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu gunakan. Nah di kegiatan inti di mengamati, peserta didik membaca dan mengidentifikasi contoh teks percakapan jati diri melalui link YouTube atau membaca melalui handout yang diberikan oleh guru. Nah di sini ketika kita memberikan dua materi melalui dua cara, itu sebenarnya sudah disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oh, yang link YouTube berarti untuk memfasilitasi murid-murid yang suka menonton, yang audio visual atau yang visual melalui link YouTube. Yang membaca, yang dari handout memfasilitasi murid yang suka membaca, yang nggak suka menonton tapi sukanya membaca. Kemudian nanti ketika kita mempraktekkan, berarti itu untuk memfasilitasi murid-murid yang kinestetik atau suka bergerak, suka ke praktek langsung. Itu adalah diferensiasi proses dan juga konten. Kenapa kok kontennya juga berdiferensiasi? Karena jelas berbeda ketika nonton di YouTube dengan yang diprintkan oleh Bapak Ibu, itu akan berbeda.
Nah, Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi, 3 diferensiasi, proses, konten, dan produk itu tidak semua harus diimplementasikan bersamaan. Bisa 1 atau 2, atau kalau memungkinkan, Bapak Ibu memang memungkinkan untuk mengimplementasikan 3 sekaligus, itu juga sangat boleh, itu sangat bagus. Kemudian di menanya, peserta didik mengajukan pertanyaan terkait hal-hal yang tidak diketahuinya setelah melihat video atau membaca handout. Itu kompetensi sosial emosional yang diharapkan adalah kesadaran diri, membangun rasa percaya diri. Ketika murid berani mengajukan pertanyaan, dia merasa percaya diri untuk berbicara di depan teman-temannya. Nah, itu ya Bapak Ibu, jadi pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional itu diintegrasikan dalam modul ajar, itu di dalam apa tadi? Dalam dituliskan dalam kegiatan pembelajaran di bagian pembukanya bisa, di intinya bisa, di penutupnya juga bisa. Di penutup ketika kita berefleksi, kemudian meminta anak-anak untuk merefleksikan apa yang mereka peroleh hari ini, itu juga merupakan kompetensi sosial emosional untuk kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemudian pengelolaan diri dan juga kesadaran diri. Demikian ya Bapak Ibu, sedikit yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman hebat saya, teman hebat kita, Bapak Denny Kurniadi, SPD UM. Oh, Pak Denny. Pak Doni kayaknya. Laptopnya habis canggih. Mohon maaf untuk Bapak ini dan Bapak Ibu semuanya, kami Zumeria Bapak. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini sudah banyak materi yang kita dapatkan mulai dari pagi tadi sampai sebelum ini, sharing baik dari Ibu Nova. Jadi di sini nanti saya hanya memaparkan 3 slide saja, 3-4 slide. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan LK, yaitu membuat modul ajar yang di situ di dalamnya ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di dalam modul ajar yang nanti Bapak Ibu buat itu minimal adalah boleh menggunakan 1 diferensiasi, boleh ada kontennya atau di prosesnya atau di produknya. Nah, untuk proses apa yang bisa kita masukkan ke dalam pembelajaran, kemudian produknya apa, di materi ini sudah ada. Nanti bisa Bapak Ibu download materinya di komunitas belajar yang linknya sudah saya sampaikan tadi. Jadi inti dari pembelajaran sosial emosional yang sudah disampaikan Ibu Nova tadi adalah kenapa toh kok kita harus di dalam pembelajaran, proses pembelajaran itu kita harus mengintegrasikan pembelajaran yang ada sosial emosionalnya. Walaupun secara
secara di RPP Bapak Ibu tidak menuliskannya, tetapi Bapak Ibu sudah melakukan. Sebagai contoh, Bapak Ibu pada pagi hari sudah membantu siswa misalnya di proses waktu berdoa. Pas berdoa itu, mari anak-anak semua kita berdoa, posisi sikap duduk yang sempurna, kemudian pejamkan mata dan sebagainya. Kemudian berdoa dengan penuh ketenangan. Jangan tidur. Berdoa dengan penuh ketenangan, kemudian dirasakan apa ya kita. Nah itu sudah kita mengintegrasikan itu, walaupun belum tertuang di dalam modul ajar. Kemudian bagi yang sosial emosional ini berlaku juga untuk Bapak Ibu guru. Jadi ketika kita misalnya pagi-pagi datang ke sekolah, itu kan suasananya berbeda-beda ya. Ada yang kemrungsung, bener? Ada yang santai, ada yang santai enggak? Kemudian, nah biar kita itu nanti di proses pembelajaran itu tenang, biasanya Bapak Ibu guru ada yang dengan membaca Quran, ada yang datang langsung bikin kopi, kemudian ada yang pokoknya ada yang menarik nafas dalam-dalam. Nah itu salah satu proses kita untuk menata diri, mengelola emosi agar nanti di dalam kelas itu kita tidak semakin emosi. Karena di dalam kelas nanti ada juga yang tidur lah. Ada nggak? Nah, itu salah satu cobaan juga. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini Bapak Ibu, pembelajaran sosial dan emosional itu kita tadi 5 tadi ada kesadaran diri, terus ada apa lagi? Kesadaran sosial, ada manajemen diri, pengelolaan diri, dan ada keputusan yang bertanggung jawab, berelasi. Nah itu nanti tujuan akhirnya adalah peningkatan perilaku positif. Balik lagi ke budaya positif yang dulu sudah pernah kita sampaikan. Jadi budaya positif sekolah salah satunya kita di dalam proses pembelajaran adalah peningkatan perilaku positif. Itu. Kemudian pengurangan perilaku negatif, kemudian pengurangan tingkat stres. Jadi kalau tadi yang kemerungsung datang ke sini kita praktek tadi mindfulness dengan stop, menghela nafas. Nah itu kan kita mengelola stres. Nah itu salah satunya. Kemudian peningkatan performa akademik siswa. Nah yang bisa kita integrasikan di dalam proses pembelajaran tadi ada di kegiatan pembelajaran yang Bu Nova sampaikan di kita bagi 3. Jadi di kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di kegiatan awal kita pembukaan hangat. Jadi kalau kita masuk kelas itu jangan langsung pelajaran hari ini itu tidak. Bisa kita coba dengan tadi berdoa, kemudian biar tenang dulu, kemudian 2 menit, 3 menit untuk menanyakan kabar dari siswa, biar dia bercerita. Tadi malam kalian belajar atau ngapain? Nah itu bertanya. Nah kalau ada yang berkomentar, memberikan pendapatnya. Nah nanti teman-teman yang lain itu akan fokus ke cerita si anak tadi. Nah kalau sudah fokus ke cerita anak tadi, di sini pembelajaran sosial emosionalnya muncul. Nah pasti ada yang menanggapi, oh ternyata mesake ya, oh ternyata seperti itu, bagus juga. Nah itu nanti akan muncul di situ. Di awal pembukaan itu. Jadi guru memberikan kesempatan pada murid untuk berpendapat atau mengemukakan pendapatnya di awal tadi. Kemudian murid diajak untuk aktif mendengarkan teman-temannya tadi. Selanjutnya memungkinkan untuk interaksi antar siswa.
menciptakan rasa memiliki. Tadi kan berempati juga sama temennya. Nah itu sosial berelasinya ada. Kemudian dapat menumbuhkan salah satu dari kompetensi sosial emosional. Nah di kegiatan inti untuk memunculkan itu ada di diskusi. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan nanti di kegiatan pembelajaran di proses diskusi nanti memunculkan satu atau dua kompetensi sosial emosionalnya. Nah kalau Bapak Ibu menggunakan project based learning itu Bapak Ibu sebenarnya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan projectnya. Karena kalau di project itu pasti di awal rancangan dari siswa itu pasti berbeda-beda, di proses juga dia mengerjakannya berbeda, di akhir produknya juga berbeda-beda. Nah, itu kalau praktek. Lalu kalau yang pemahaman atau teori gimana? Tadi sudah disampaikan Pak Hanan, sudah disampaikan Bu Nova. Jadi untuk diferensiasi produk itu salah satunya adalah tadi dengan misalnya pemahaman tentang sejarah. Nah nanti siswa yang presentasi itu bisa pakai apa tadi? Infografis, bisa pakai PPT, bisa pakai apa? Dialog, misalnya bikin drama dan sebagainya, drama sejarah apa gitu kan bisa. Yang penting cara yang berbeda-beda itu harus sama tujuannya. Jangan sampai nanti hasil akhir penilaiannya itu berbeda. Misalnya pemahamannya tentang sejarah SMK Muhammadiyah Satunda misalnya. Ada yang pakai drama. Nah kalau dia menampilkan drama tapi tidak menampilkan sejarah SMK Muhammadiyah Satunda, berarti itu belum memahami. Tapi kalau siswa berhasil dengan menggunakan PPT atau infografis itu tadi siswa berhasil memahami itu berarti itu sudah berhasil. Nah itu saja nanti untuk yang selanjutnya nanti sambil jalan, sambil kita diskusi di proses pembuatan modul ajar. Nah, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar murid tadi? Apakah dengan tes atau non tes tadi? Apakah hanya itu? Nah, di sini ada beberapa Bapak Ibu. Mengamati perilaku itu juga salah satu untuk asesmen awal. Jadi kita amati atau observasi. Kemudian berbicara dengan guru murid sebelumnya. Misalnya Bapak Ibu kita dengan rekan sejawat teman guru ngobrol gimana kalau anak ini di kelas. Nah itu salah satu untuk asesmen awalnya. Kemudian membaca rapor murid. Bapak Ibu membaca rapor murid kelas sebelumnya di misalnya di SMP. Di SMP ada sejarah nggak ya? Atau IPS? IPS ada IPA gitu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat catatan deskripsi. Jadi catatan deskripsi itu sebenarnya sangat penting kalau kita baca. Kalau kita sebagai guru itu sangat penting. Jadi kita baca deskripsi yang ada di rapot itu loh. Kalau kita kan ngisi nilai, tujuannya ada, ya kan, tujuannya ada, nanti di sheet nilai rapot itu sudah muncul deskripsi, benar ya? Nah sebenarnya deskripsi itu diambil dari catatan asesmen formatif Bapak Ibu. Jadi memungkinkan siswa itu berbeda-beda. Jadi misalnya si A dia paham materi ini tapi belum paham dengan materi ini dan sebagainya, perlu ditingkatkan. Nah itu catatan-catatan formatif itu sebenarnya yang paling penting untuk proses penilaian hasil belajar siswa. Oke, biar tidak ngantuk, silakan boleh dibuka laptopnya. Jadi
kita hadir sepenuhnya di modul ajar. Kemudian kita hargai waktu karena nanti kita tadi molor berapa jam ya? Ini kalau fasilitator saya itu kalau molor setengah jam. Dapat setengah jam. Kemudian mengerjakan tugas. Jadi modul ajar ini nanti diharapkan bisa digunakan pada saat supervisi sekolah, akademik sekolah. Jadi dari sekolah sudah membentuk tim supervisi, kemudian nanti hari ini membuat modul ajar yang berdiferensiasi dan sosial emosional. Kalau memungkinkan nanti dibuat untuk proses ketika misalnya Bu Dahlia masuk ke dalam kelasnya itu nanti mensupervisi ini. Nah setelah kegiatan supervisi nanti akan ada umpan balik dari sekolah. Nanti Bapak Ibu bisa cerita di situ. Jadi nanti saya menerapkan ini berhasil enggak dan sebagainya. Nah itu nanti ada di situ. Kemudian materi ini bisa Bapak Ibu download di link tadi siakat.smkmu1ledah.schid. Silahkan masuk ke guru, kemudian komunitas belajar, dan berada di workshop asesmen diagnostik dan pembelajaran diferensiasi. Nah, tautan materi narasumber di situ tadi sudah ada. Kemudian materi sharing baik, ini silahkan boleh di-download. Ini versi Canva, ini versi PDF. Kemudian modul ajar Bu Nova, modul ajar saya, dan Bapak Ibu ada yang nggak bawa laptop? Ada nggak? Ada. Di belakang sudah disediakan panitia Pak, jadi boleh dibuka. Bapak Ibu guru ada yang tidak membawa modul ajar? Nggak bawa. Di situ bagian bawah itu sudah ada bahan modul ajar Bapak Ibu guru semester sebelumnya. Jadi sudah tersedia semua. Silahkan dibuka laptopnya. Gimana? Disamakan bentuknya modul ajarnya. Disamakan Ya sama formatnya. Oke, kalau format nanti sebenarnya sama Pak Yuri. Intinya di modul ajar itu kalau yang di kurikulum Merdeka nanti coba download di punya saya. Ada covernya. Iya. Kemudian ada identitas. Yang jelas itu ada identitas. Kalau format nanti untuk saat ini menggunakan format yang sudah Bapak Ibu punyai. Nanti tinggal ditambahi dengan, kalau di kurikulum Merdeka nanti jenengan bisa buka di bagian ini komunitas siakat, kemudian pilih supervisi akademik, supervisi guru. Nah di situ sudah ada instrumen yang nantinya digunakan untuk supervisi. Kemudian ada ini contoh dokumen untuk guru itu ada. Kemudian bagi yang guru BK di sini ada instrumen untuk guru BK supervisinya. Supervisi. Nanti di bagian dokumen mutu guru ini kalau nggak salah Pak Yuri dulu sudah. Nah ini sudah ada CP-nya. Nah ini ada dokumen genapnya. Kemudian di situ ada modul ajar contoh dari Pak Yuri juga ada. Tapi di situ belum ada berdiferensiasinya. Nah intinya di sini ada tadi identitas, kemudian tadi apa istilahnya kompetensi awalnya atau apa tadi
asesmen awal. Sebelum asesmen awal. Prasyarat tadi ya. Nah, prasyarat itu kompetensi awalnya sebelum melakukan materi, pokoknya kan instalasi perangkat jaringan nirkabel misalnya. Nah, di situ kompetensi awalnya atau prasyaratnya harus bisa mengoperasikan komputer dulu. Nah, berarti harus setelah identitas harus ada kompetensi awal, kemudian ada profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kemarin guru produktif atau kejuruan itu tidak melaksanakan P5 gitu ya. Tapi sebenarnya nilai budaya positif dari profil pelajar Pancasila itu bisa diterapkan di semua mata pelajaran atau bisa diintegrasikan di semua mata pelajaran. Salah satunya kalau di tempat saya adalah mandiri, bernalar kritis, dan bergotong royong. Bergotong royong nanti masuk ke dalam diskusi kelompok. Kemudian bernalar kritis adalah proses diskusi nanti memecahkan suatu permasalahan. Jadi siswa bisa bernalar kritis sekaligus kreatif. Kemudian mandiri. Mandiri itu adalah contohnya nanti di pertanyaan pemantik atau sumatif, kemudian menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru, dia bisa menjawab secara mandiri. Kemudian ada capaian pembelajaran. Ini sudah disediakan oleh Kemdikbud. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajarannya. Mungkin tadi Pak Hanan tidak ABCDE, ABCD nggak apa-apa ya. Di tempatnya Bu Nova ada ABC-nya. Kalau di tempat saya karena fasilitatornya cukup jeli dalam melihat modul-modulnya, itu wajib ada ABCD-nya. Nah, nanti kalau di tempat kita sesuaikan aja dengan pengawas. Itu A-nya diakses. Setelah mengikuti pembelajaran, itu apa? Berarti Condition. kemudian dengan baik, kemudian sesuai kebutuhan, mampu, terus teknologi jaringan, memilih teknologi itu berarti yang apanya? Kemampuannya, berarti apa? Bahasa Inggrisnya behavior. Ya, behavior ya. Kemudian bawahnya harus ada sarana prasarana yang digunakan. Ada bahannya apa? Modul, kemudian video tutorial. Nah, ini nanti di bawah ada daftar pustakanya. Tempat saya belum ada. Jadi kalau ada mengambil dari internet atau rujukan dari buku misalnya, nah itu harus ada daftar pustakanya. Kemudian alat yang digunakan. Alat itu kalau Bapak Ibu menggunakan post-it atau kertas manila, spidol dan sebagainya, itu termasuk alat. Di sini saya menggunakan alat perangkat jaringan yang sudah saya instalasi di rak server dan saling terkoneksi. Jadi nanti siswa itu bisa berkeliling memahami sendiri. Kemudian ruangnya di mana? Ruang kelas atau lab. Kemudian media aplikasi yang digunakan. Bapak Ibu guru menggunakan WhatsApp nggak? Kemudian menggunakan cloud, misalnya YouTube, Padlet, e-learning dan sebagainya. Nah, kalau ini media aplikasi ini saya gunakan. Kemudian jangan lupa ada yang namanya pemahaman bermakna. Artinya apa, Bu? Kalian itu saya suruh instalasi nirkabel itu yuk sesuk iki tinggal apa? Nah, ada pembelajaran yang bermakna. Kemudian di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini
saya gunakan untuk apa Bapak Ibu? Untuk asesmen awal. Ini saya gunakan untuk asesmen awal untuk mengetahui tadi ada gaya belajar, kemudian profil, dan satunya kesiapan belajar. Nah, untuk kesiapan belajar itu saya gunakan pertanyaan pemantik ini. Nah, kalau yang gaya belajar saya tanyai, kalau kalian di rumah itu agar bisa misalnya bisa bikin pisang goreng itu melihat resep atau melihat tutorial atau praktek langsung. Nah, sama seperti tadi, berarti diferensiasi konten. Ada yang pakai YouTube, ada yang pakai resep, membaca dan sebagainya. Nah, itu salah satu saya menggunakan diferensiasi konten itu bukan berarti yang audio harus pakai audio, enggak seperti Pak Hanan tadi, tetapi biar siswa memilih. Kalau dia pengennya dengan audio, silakan dengan audio, tapi kalau belum paham, silakan mencoba yang menggunakan video. Kalau video belum berhasil, nah baru nanti bisa praktek dengan teman-temannya, melihat praktek teman-temannya. Itu. Ada target peserta didik, kemudian materinya apa, kemudian kegiatan pembelajaran. Di sini saya diferensiasi kontennya adalah menyiapkan handout, PDF, dan video. Itu diferensiasi kontennya. Kemudian di bagian diferensiasi proses, nah ini salah satunya adalah kita bagi 3. Jadi diferensiasi proses itu nanti kan tadi ada yang belum bisa, ya kan? Di asesmen awal tadi ada yang belum bisa install, ada yang setengah-tengah, ada yang bisa tetapi nanti dengan bantuan. Kemudian ada yang mahir sekali. Nah, di sini saya diferensiasi prosesnya adalah ketika yang tidak bisa mahir tadi, kita belum pengelompokan yang bisa, nggak bisa, dan yang bisa itu tidak. Tapi kita kelompokkan rata. Kemudian yang mahir silahkan itu mendampingi rekan sejawat tutor sebaya dengan kelompoknya. Nanti boleh lintas kelompok. Nah, setelah yang mahir tadi tutor sebaya dengan yang agak bisa tadi, kan dia proses pembelajaran. Nah, yang nggak bisa itu kita scaffolding namanya Bapak Ibu. Kita bentuk kelompok kecil. Jadi kita tidak terus diferensiasi prosesnya ada 3 proses secara bersamaan. Kita memanajemennya sulit. Tetapi kalau dengan tutor sebaya tadi yang mahir dengan yang tengah-tengah, nah yang nggak bisa itu kita kelompokkan kecil, baru kita beri penjelasan materi. Sehingga nanti yang mahir dan tengah-tengah itu juga proses pembelajaran, yang belum bisa juga kita beri penjelasan itu. Nah, untuk kasus inklusi saya belum bisa menjawab, mohon maaf. Terakhir, diferensiasi proses yang saya gunakan adalah berdasarkan kesiapan belajar yang bisa install sama yang belum install. Jadi diferensiasinya bukan dari profil belajar, tetapi dari kesiapan belajar murid. Kalau ini yang di modul saya. Terakhir, contoh pertanyaan. Buntai. Sudah jam 2 Bapak Ibu, tinggal 1 jam. Silahkan di download dulu, sambil di download.
modulnya sendiri. Modulnya sendiri. Sama kalau mau contoh yang modul saya dengan modul Bu Nova, silahkan juga di-download. Jadi di tempat saya dengan tempat Bu Nova mungkin berbeda proses di dalamnya, tetapi Bapak Ibu bisa memilih mana yang cocok pada pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan besok. Jadi tidak perlu sama seperti ini. Targetnya hari ini adalah Bapak Ibu menuliskan di bagian kegiatan pembelajaran itu ada diferensiasinya. Boleh konten, boleh proses, boleh produk. Salah satu, pilih salah satu. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan langsung bertanya saja. Nanti kita dampingi dengan Bu Nova. Terus contoh, nah ini kesadaran diri itu dilihat dari apa? Siswa rileks dan fokus, percaya diri dalam bertanya dan menjawab pertanyaan. Nah itu kesadaran diri. Manajemen diri, siswa mampu menyelesaikan tugas tepat waktu. Kesadaran sosial, mampu merasakan perasaan orang lain, melihat situasi dari berbagai sudut pandang. Keterampilan berelasi, melakukan tugas dan perannya di kelompok, menyampaikan dengan jelas, mendengarkan secara aktif dan menghargai pendapat orang lain. Itu termasuk kemampuan berrelasi. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu siswa mampu melakukan evaluasi dan introspeksi diri. Jadi biasanya Bapak Ibu kemarin kalau mengerjakan PMM itu ada umpan balik gitu enggak? Suruh membuat umpan balik dari siswa gitu enggak? Nah biasanya refleksi itu apa yang kita dapat materi hari ini, apa yang meningkat dari yang sudah kita pelajari dari sebelumnya, apa yang perlu ditingkatkan, biasanya seperti itu untuk refleksi. Terakhir ini untuk melihat gaya belajar siswa itu misalnya bertanya pada saat waktu belajar untuk tes atau ulangan, apakah kamu milih membaca catatan, membaca judul, atau melihat diagram? Ada juga yang apa yang kamu lakukan pada waktu mendengarkan musik, kemudian menonton video. Nah itu nanti bisa dipetakan menjadi gaya belajar. Oke, mungkin sesi penjelasan dari kami sampai di sini 14.13. Jadi nanti masih ada 45 menit untuk berdiskusi. Dan ini mohon diselesaikan. Makanya kita mentargetkan satu diferensiasi, kemudian untuk sosial emosionalnya boleh satu, boleh dua, yang penting ada di kegiatan pembelajarannya. Itu ya. Nanti sudah kita siapkan untuk ngupload dokumennya. Ada di, tenang saja, ada, sudah kita siapkan. Dokumen administrasi guru ada di upload administrasi pembelajaran. Nanti untuk supervisi itu alurnya ada ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ngupload administrasi pembelajaran, nanti dari tim supervisi itu ngobrol, diskusi. Bapak Ibu nanti pengennya kalau di supervisi itu seperti apa, nanti ngobrol di situ. Pelaksanaan supervisi, pelaksanaan pembelajaran, Bapak Ibu juga bisa mengupload bahan ajar dan video pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu punya video pembelajaran agar bermanfaat bagi orang lain, silahkan diupload di situ. Nanti kita akan tampilkan secara
Kita jadikan satu biar sekolah kita itu punya banyak sekali video-video pembelajaran yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Gitu. Bu Nova mau menambahkan? Oke, silakan boleh dibuka. Kemudian bagi yang masih bingung silakan boleh langsung bertanya. Misalnya bagi contoh-contohnya seperti apa. Nanti Bu Nova akan keliling. Silakan. Sekarang sesi santai. Nanti saya putarkan, biasanya diputarkan musik Dangdut. instrumen supaya nggak ngantuk. Monggo Pak Ardi, silakan. Ini tadi kan diminta untuk menyelesaikan ya Pak Den. Iya. Kalau membuat dari awal kan, kalau 1 jam kayaknya nggak cukup. Oke, nggih. Terus kalau untuk mengedit yang sudah ada, diperbolehkan, boleh. Boleh. Ditambahkan misal kurang apa lagi bermakna belum. Karena membuat dari awal itu belum tentu Bisa. sebagus yang sudah ada. Yang penting ada. Kan kita istilahnya bukan membuat dari awal, tapi kita apa ya? Modif. Memodifikasi, menambahkan apa yang belum ada. Nah, Bapak Ibu kan saya minta untuk membawa modul ajar. Berarti kan sudah jadi ya modul ajarnya. Nah, kalau sudah jadi tinggal ditambahi di belakangnya ini. Ada Yang merah-merah tadi. ya. Ini saya waton ada warnanya, mohon maaf. Tidak tahu warna itu merah atau apa. Nah, yang penting dilihatkan. Kalau bisa sampai ke profil pelajar Pancasilanya. Biasanya kalau yang dari pengawas itu kan minta mana kompetensi profil pelajar Pancasilanya belum muncul. Kemarin dapat titipan dari pengajar praktik saya, mana budaya positifnya? Belum ada, belum saya tampilkan di sini memang. Karena yang diaksi nyatakan itu pembelajaran sosial emosionalnya. Jadi Bapak Ibu tinggal menambahkan, misalnya ya Bapak, ini tempat saya itu problem based learning. Sintaknya adalah mengamati, menanya dan seterusnya. Nah, bagian stimulasi itu saya di awal memberikan materi tentang jaringan nirkabel berupa handout atau video, membaca sebentar. Setelah itu nanti bisa langsung asesmen formatif, tetapi tidak secara tertulis. Jadi tanya jawab diskusi. Apa yang tadi dipelajari, langkah lanjutannya gimana? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan itu sudah ada kalau tempat saya sudah ada di bawah di bagian asesmen formatif. Asesmen formatif. Nah, perangkat apa saja yang dipersiapkan? Nah, sebelum instalasi kan perangkatnya apa yang disiapkan? Jadi Bapak Ibu tinggal menambahkan di belakangnya ya Bapak Ibu. Misalnya menyampaikan pemahaman materi yang dipelajari itu kan siswa menyampaikan. Nah, kalau menyampaikan itu berarti dia apa? Profil pelajar Pancasilanya mandiri misalnya. Kemudian di belakangnya KSS-nya adalah kesadaran diri. Kenapa kok kesadaran diri? Membangun rasa percaya diri. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang lain, Sosial emosional. nanti di warna berbeda ya antara diferensiasi dengan KSE-nya. KSE-nya
Yang diferensiasi kalimatnya dapat ditemukan. Diferensiasi itu apa ya? Diferensiasi itu tidak semuanya langsung dimasukkan ke situ, nggak apa-apa Pak Arbi. Jadi tadi kan asesmen awalnya itu untuk mengetahui kebutuhan murid. Yang pertama adalah profil belajar, yang kedua kesiapan belajar, yang ketiga apa tadi? Profil belajar siswa, yang kedua kesiapan, yang ketiga minat. Nah, diferensiasi itu bisa mengambil dari salah satu itu, jangan ketiga-tiganya. Misalnya saya di kesiapan belajar. Nah, kalau kesiapan belajar tadi saya menggunakan diferensiasi prosesnya yang tutor sebaya tadi. Tapi kalau Bapak Ibu berdasarkan minat, contohnya misalnya pelajaran matematika, tujuan pembelajarannya adalah menghitung luas bangun datar. Siswa disuruh membawa kotak nasi misalnya, yang bentuknya adalah boleh balok, boleh kubus, boleh persegi panjang. Apa itu? Beda? Bangun datar ya. Pak Arbi yang tahu. Jadi membawa kotak dari rumah. Nah, yang dibawa kan berbeda-beda. Ketika nanti kotak itu dijadikan satu, pasti kan luasnya juga berbeda-beda. Nah, itu diferensiasi di bagian kontennya. Jadi kontennya berbeda-beda. Diferensiasi produknya. Oke, salah satu contohnya ini. Nah, ini kebetulan matematika Pak Arbi. Ibu Lucy akan mengajar pelajaran matematika. Tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Nah, Bu Lucy ini menggunakan diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar. Berarti asesmen awalnya tadi harus ada. Nah, berdasarkan asesmen atau kesiapan belajarnya itu terbagi jadi 3. Murid diminta mengerjakan soal, beberapa murid telah memahami konsep keliling, dapat melakukan operasi hitung dasar. Nah, itu berarti tugasnya ini diminta mengerjakan soal tantangan mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Jadi misalnya ada 10 orang, nah itu dikerjakan ini, terus suruh saling memeriksa. Yang kedua, beberapa murid telah memahami konsep keliling tapi belum lancar menghitung. Tugasnya apa? Tugasnya murid menggunakan bantuan benda-benda konkret untuk menghitung keliling bangun datar. Misalnya menggunakan lidi atau sedotan. Nah, contohnya saya nggak bisa ngitung tambah-tambahan perkalian. Nah, caranya ngitung dengan bantuan, biasanya pakai tangan. Nah, itu salah satunya. Bantuannya adalah menggunakan lidi atau menggunakan strategi 3 before me. Bertanya kepada 3 teman sebelum bertanya pada guru. Silahkan tanya, nggak bisa tanya ke temannya dulu. Tanya ke temannya, karena itu membangun kemampuan relasi juga. Pasti jawaban dari si teman-temannya nanti juga berbeda. Kemudian beberapa murid memahami konsep keliling, murid akan mendapatkan pembelajaran eksplisit tentang konsep keliling. Nah,
berarti fokusnya Pak Arbi, fokusnya yang di Ibu Lucy ini, dia fokus yang belum bisa. Jadi fokusnya di situ. Karena yang beberapa murid tadi sama yang sudah bisa itu sudah saling memeriksa. Itu contohnya. Lalu kalau tadi berdasarkan minat, contohnya pengen mengajari muridnya dalam membuat karangan argumentasi. Ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ada nggak ya? Argumentasi. Setelah mengeksplorasi, mendiskusikan tentang apa dan bagaimana membuat tulisan, Ibu Rosella kemudian memberikan tugas pada murid, yaitu membuat sendiri tulisan berbentuk argumentasi. Nah, dari hasil tugasnya menulis itu tadi diamati, kemudian diketahui ada beberapa murid yang tampak kesulitan dan dapat mengekspresikan idenya saat menyusun argumen. Nah, untuk meningkatkan keberhasilan, Ibu Rosella memberikan kebebasan untuk membuat argumentasi dengan topik yang sesuai. Jadi kalau bikin teks argumentasi itu jangan ditentukan misalnya. Atau kalau tadi ditentukan tapi belum bisa, coba dibikin sesuai dengan minat muridnya. Sing teks argumentasi ini contohnya seperti apa? Bu Rina atau Bu Weni. Contoh bikin teks argumentasi seperti apa? Ini teks argumentasi. Kalau disesuaikan dengan minat itu bisa nggak? Nulis teks argumentasi itu bisa. Jadi kita tidak menentukan, misalnya kalian harus teks argumentasi tentang apa gitu. Mungkin dia bingung karena dia tidak paham tentang materi itu. Tapi kalau dengan minat, minatnya ini berarti dia tahu, sehingga itu bisa mempermudah dia memahami teks argumentasi. Itu yang berdasarkan minat. Berdasarkan profil belajar, contohnya IPAS, Pak Haryadi ini. Pak Sarah akan mengajar IPA dengan tujuan pembelajaran agar murid mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Nah, saat mengajar ia menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual untuk menjelaskan. Ia juga menyediakan video yang dilengkapi penjelasan lisan yang dapat diakses oleh murid. Pak Sarah juga membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat berbeda untuk memberikan kesempatan murid bergerak saat mengakses informasi. Saat memberikan tugas, Pak Sarah memperbolehkan muridnya memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Berarti di sini menggunakan diferensiasi konten berdasarkan profil belajar. Profil belajar tadi ada yang kayak belajarnya auditory, kinestetik. Nah, yang itu menyediakan video, udah ya. Terus menyediakan gambar, alat bantu visual. Berarti udah 2. Yang ketiga, dia membuat sudut belajar atau display. Jadi ada 3. Itu untuk mengakomodasi gaya belajar, profil belajarnya. Nah, Bapak Ibu boleh diferensiasinya, boleh konten, boleh proses, boleh produk. Berdasarkannya boleh salah satu, boleh profil, boleh minat, boleh apa? Apa tadi? Ada 3 tadi. Boleh profil, boleh minat, boleh kesiapan belajar. Nah, ada 3, pilih salah satu. Sudah ada gambaran ya Bapak Ibu? Ya mungkin di yang sayap kanan saya bisa dibantu Bu Nova. Untuk yang sini nanti bisa dibantu Pak Agung. Itu dari kemarin juga sudah belajar berdiferensiasi. Pak Arbi juga sudah.
Dari 10 tak ada. Konten tadi juga misalnya yang tadi itu pakai PPT, infografis, video atau pementasan, drama dan sebagainya itu diferensiasi produk. Selesai dari kemarin. Yang kemarin Pak. Oke. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Silakan sambil mengerjakan. Saya mencoba bertanya terkait dengan mapel Bapak Ibu. Kira-kira sudah ada gambaran diferensiasi apa yang akan dibuat? Misalnya kalau mapel saya itu diferensiasi konten, saya menyiapkan rak server tadi yang sudah terinstalasi, siswa bisa melihat, kemudian ada video juga, kemudian ada handout. Lalu misalnya saya tanyai per mapel ya, Ismuba apa, kemudian PKN, terus sejarah dan sebagainya. Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Pak Aryadi mungkin. Mungkin sudah tahu tapi itu masuk yang apa itu misalnya. Nah, bisa dijelaskan Pak? Oke, mungkin untuk mapel saya tadi kan sistem rem ya masih sama bertahun-tahun sistem rem. dulu pendinginan. Itu di saya tadi ada diskusi, terus ada praktikum. Mungkin nanti saya belum dong untuk memasukkan KSE-nya sama diferensiasi. Tapi rencananya ya seperti di Pak Denny tadi, karena di sini juga ada video yang diberikan sebelum siswa tersebut praktek. Mungkin itu Pak, nanti sambil memantau modul saya. Oke, tadi pemahaman tentang sistem rem ya Pak Anom. Kalau misalnya sistem rem itu berarti masih teori atau sudah praktek Pak? Ini kalau di modul itu ada dua, yang pertama teori. Teori dulu. Selanjutnya. Kalau teori ada bisa menyediakan misalnya video tentang sistem remnya atau dengan melihat secara barangnya. Jadi kan dia melihat di situ. Kemudian untuk biar dia menyampaikan pemahamannya itu salah satunya adalah dia menggunakan PPT tadi bisa. Kemudian dia juga bisa seperti apa ya kalau YouTuber itu. Kalau yang misalnya yang ini lagi rame-rame itu Insaf. Nah, review. Nah, siswa bisa menyampaikan pemahamannya itu terhadap sistem rem itu bisa sistem review seperti itu. Jadi di sini sudah ada motor dengan sistem rem, mobil sistem rem. Nah, dia bisa menunjukkan cara kerjanya dengan menunjukkan di mobil aslinya itu. Berarti kalau itu sudah berhasil, berarti itu salah satu diferensiasi produk. Itu yang sistem rem. Atau pengen ganti bukan sistem rem Pak sistem kopling. Pak Gung, kalau yang TKJ bisa tukeran nggak ini? Ya, sistem kemudi kalau enggak. Sistem kemudi. Mobilnya belum ada. Otomotif sudah. Kemudian samping sini PKN mungkin Bu Ruri. Sudah ada gambaran. Ismuba. Bu Kepala mungkin mewakili PKN kali. Bu Ipung belum. Bahasa Jawa
menyampaikan apa yang ada di pikir bahasa Indonesia. Bu Rina, monggo. Menyampaikan apa, Pak? Bebas, Bu, bebas. Tadi diferensiasi sama KSE yang akan diintegrasikan dalam proses pembelajaran itu apa? Bisa maju, Bu, biar kelihatan di kamera. Terima kasih kepada Pak Denny yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sedikit ya, dalam proses pembelajaran di mapel saya bahasa Indonesia, yaitu LHO, laporan hasil observasi diferensiasi proses ya Pak. Kalau itu dengan memperhatikan kecerdasan majemuk peserta didik, guru memberikan stimulus melalui informasi audio, layanan slide, video tentang manfaat dan kegunaan, memiliki kompetensi prediksi informasi dan mengidentifikasi fakta dan paparan laporan LHO-nya. Itu diproses. Ya. Kalau berarti itu dari profil belajar atau kesiapan atau minat diferensiasinya, mengambil dari kalau tadi kecerdasan berarti dari apa? Kesiapan atau Kesiapan Pak. kesiapan? Iya. Kalau yang KSE-nya Bu, Proses. KSE-nya yang Oh, iya. kesadaran diri atau apa? Untuk KSE kesadaran dirinya yaitu mampu percaya diri Pak. Mampu percaya diri itu berarti di kesadaran diri. Iya. Ada nggak yang KSE-nya tentang membangun apa tadi? Pengambilan keputusan. Jadi siswa kalau presentasi itu kan nanti pengambilan keputusan. Dia kan membuat apa ya? Laporan hasil observasi. Dia bisa mempertanggungjawabkan laporannya itu. Nah, itu salah satu di KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi itu malah bisa dimasukkan di situ. Nah, barangkali mungkin masih ada KSE yang lain yang bisa Bu Rina masukkan di situ. Ada Pak. Apa contohnya? Contohnya ketika siswa tampil ke depan untuk presentasi dari hasil LHO-nya tersebut. Presentasi ya? Iya. Itu masuknya di kompetensi apa? Kesadaran diri, Kesadaran manajemen diri. diri, pengelolaan diri, Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab Pak. pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke, terima kasih Bu Iya, Pak. Rina. Silahkan diberikan aplaus buat Bu Rina. Masuk ke mana Bu Nova? Mapel apa ini? Yang belum tadi. Kayak siswane dundel. IPAS, matematika, enggak Pak Haryati. Lego belum selain Pak Anom. Oke, terima kasih Pak Denny yang telah memberikan waktunya. Sebenarnya dari yang disampaikan Pak Denny tadi, saya sendiri belum terlalu memahami, tetapi mencoba untuk berusaha untuk paham seperti itu. Ya, yang pertama terkait dengan materi yang saya ambil itu zat dan perubahannya. Ya. Jadi nanti ini berada di CP kedua di IPAS terkait dengan zat dan perubahannya. Itu yang pertama terkait dengan pembelajaran diferensiasi tadi. Yang kita ambil adalah proses
Diferensiasi proses. Diferensiasi proses. Mudah-mudahan tidak keliru Pak Denny ini ya. Diferensiasi proses. Kaitannya ada satu tahapan ketika di pembelajaran inti, yaitu ketika proses dieksplorasi, yaitu terkait dengan studi literasi. Diharapkan nanti siswa di sini kita kasih konteks materinya apa, mereka bebas untuk studi literasi menurut kemampuannya. Artinya boleh studi literasi dalam bentuk audio, artinya dalam bentuk video di YouTube, atau boleh dalam teks di Google, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan KSE. Komunitas siswa Kompetensi sosial emosional. Kompetensi sosial emosional. Oke. Jadi ketika di kompetensi sosial emosional di satu tahapan, di situ ada tahap pengajuan gagasan ketika di dalam sistem pembelajaran. Jadi nanti setiap siswa atau perwakilan siswa yang kita tunjuk itu bisa menyampaikan dari apa yang sudah di studi literasi tadi, apa kira-kira pemahaman apa yang sudah bisa siswa ambil dari studi literasi tersebut. Kaitannya dengan yang pertama adalah membangun rasa percaya diri. Jadi ketika anak itu menyampaikan gagasan dari apa yang sudah dipelajarinya, dia berani menyampaikan pendapatnya, seperti itu. Itu yang pertama. Atau nanti ada dari segi tanggung jawab. Jadi ketika kita sampaikan bahwa siswa silahkan untuk studi literasi selama 10 menit misalnya, itu artinya di situ nanti ada tanggung jawab apakah siswa tersebut itu benar-benar melakukan studi literasi atau justru mereka membuka konten-konten selain yang seperti yang kita di luar yang kita sarankan, seperti itu. Misalnya karena pas waktu itu buka internet, ada saja mungkin 1-2 orang yang buka game atau apa. Nah, artinya di situ kita coba untuk mencari kalau mereka benar-benar membuka materi, berarti secara emosional mereka sudah ada sisi tanggung jawab di dalam dirinya sendiri. Terima kasih Pak Dini. Luar biasa. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain. Pak Aryadi tadi bingung tapi mencoba tidak bingung, akhirnya bisa itu teori ya Pak? teori karena Teori. kita tidak punya tempat untuk praktek. Nah, itu kalau misalnya Pak Aryadi bisa menyediakan alat dan bahannya, jadi nanti perubahan wujud dan itu, jadi siswa bisa benar-benar melihat perubahannya. Misalnya oh ya kok iso dadi bisa jadi banyu apa contohnya apa Pak? Contoh kalau praktek itu. Sebenarnya simpel kalau praktek Pak. Kalau misalnya bisa dibawa ke kelas itu misalnya proses besi berkarat. Nah, itu simpel sebenarnya, hanya kita bawa misalnya motor esam. Oke. Berarti besi berkarat itu bisa cepat, bisa lambat. Ya. Itu berdasarkan apa? Oksigen sama Oksigen. elektrolitnya. Ya, nanti kita bisa membantu oksigen atau apa. Oke, itu kalau bisa diwujudkan Pak Aryadi, mungkin itu nanti pembelajarannya bisa berdiferensiasi di prosesnya Pak. Mungkin nanti kalau butuh
butuh support tentang peralatan, ini kali sinten ya? Nanti coba tanya ibunya anak-anak dulu buat beli ini boleh enggak? Kalau nggak bisa nanti sambat sama Bu Dalmini. Gitu. Terus tadi di bagian diferensiasinya berdasarkan profil atau minat atau profil, minat sama kesiapan ya tadi. Berarti kaitannya Kesiapan ya. Kesiapan. Berarti jenengan menyediakan konten video itu kan? ya. Itu. Berarti itu masuk ke diferensiasi kontennya, Pak. Nah, kalau misalnya yang diferensiasi proses itu dari hasil Pak Aryadi membawa literasi tadi, masih ada yang belum paham, terus ada yang paham, ada yang tidak paham sama sekali. Nah, itu diproses. Nah, apa kegiatan pembelajaran yang bisa di strateginya apa? Nah, itu baru di prosesnya. Yeah. Nah, kira-kira bisa masuk di proses itu untuk memahamkan ya, salah satunya tadi Pak Dinan bisa membawa peralatan itu tadi. Matematika? Pak Joko mungkin monggo. Pak Joko atau Pak Martino? Monggo. Pak Joko dulu, Pak Joko. Oh, Pak Joko. Oke, Bu, nanti ini sampai jam berapa ya? Ya, sampai sekarang. 3 ya? Pak Martino mungkin? Pak Nur Fuad? Coba sedikit Mas. Ya, siap. Ya, terima kasih Mas Denny. Terkait masalah pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran Ismuba. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi begini Mas, ketika saya, Mbak Nurul itu mengadakan ujian praktek ibadah. Jadi ada satu siswa yang ketika iftitah itu membaca Allahumma bangit baini, tetapi siswa yang lain membaca Kabiru walam lekasiro. Nah, apakah ini termasuk bagian dari proses diferensiasi? Konteksnya Ini mohon maaf ya. Jadi apakah ini masuk di dalam proses diferensiasi karena yang satu menggunakan bangit, yang satu menggunakan kabiron? Karena apa? Ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan mereka pula. Apalagi ini terkait juga dengan merdeka belajar. Karena di dalam agama dikatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Karena apa? Perbedaan pendapat adalah termasuk bagian rahmat selagi yang satu dengan yang lain bisa menerima perbedaan yang ada. Mungkin itu saja Mas Denny. Apakah masuk di dalam diferensi? Apalagi ini masuk di dalam bagian merdeka belajar. Terima kasih. Berat sekali. Ini seperti kalau Imam Syafi'i atau Imam Hambali. Jadi kita harus manut 1 atau manut 2 atau manut 3 dan sebagainya. Mungkin ada yang menanggapi Pak Ardi mungkin. Ada nggak? Itu mungkin keluar dari konteks diferensiasi Pak. Karena kan sekolahnya di sekolah, bukan di MU, bukan di Newcastle.
Itu umumnya. Muhammadiyah sama NU kan permasalahannya kan gitu. Karena sekolahnya di Muhammadiyah kan nggak mungkin. Mungkin sesama guru Ismu dulu mungkin menanggapi. Nah, salah itu. Jadi mohon maaf ya Pak Fuad, berdasarkan himpunan Tarjih Muhammadiyah yang jilid 3 itu sudah tidak ada perbedaan, semua sama. Jadi gak diperbolehkan gitu. Itu sih Diperbolehkan. Nah itu masuk ke diferensiasi enggak? Masuk. Kemungkinan. Di bagian apa? Konten. Jadi intinya boleh pakai yang dua-duanya gitu ya. Waktu praktek. Ya berarti itu diferensiasi konten. Itu. Mungkin nggak usah jauh-jauh Pak. Mungkin pas ada nggak materi tentang sholat jenazah gitu, atau sholat apa itu. Misalnya di sholat jenazah Pak Nur Fuad menyediakan materi tentang sholat jenazah pakai keyboard. Pak Nur Fuad menyediakan video tentang praktek sholat jenazah. Kemudian nanti ada yang praktek, kemudian siswa yang lain bisa mengamati, itu nanti menanggapi. Nah itu sudah diferensiasi konten dan KSE-nya juga muncul Pak nanti di membangun rasa percaya diri waktu praktek, kemudian berdiskusinya berrelasi juga muncul Pak. Jadi ini mungkin konteksnya nanti di proses pembelajaran sesuai dengan CP tujuan pembelajaran masing-masing. Oke, yang belum bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris sudah tadi. Bahasa Jawa, sejarah, matematika. Matematika sinten niki? TO sudah Pak Anom. Bu Indah mungkin. Kalau bahasa Jawa ini banyak ini. ini langsung ke apa yang di diferensiasinya. Mungkin saya mengambil TP untuk aksara Jawa ya Pak. Tujuan pembelajarannya siswa dapat mengalih aksarakan aksara Jawa ke aksara Latin. Untuk diferensiasinya saya mengambil di diferensiasi konten dan produknya. Jadi nanti siswa akan dibagi per kelompok, satu kelas mungkin 5 anak, 4 sampai 5 anak. Pengelompokan itu saya berdasarkan penilaian awal saya. Mungkin ada anak yang sudah bisa, kemudian sedang, dan mungkin ada yang masih kurang bisa. Jadi kelompoknya berdasarkan itu, kemudian nanti kontennya yang saya berikan per kelompok itu berbeda tingkatannya sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi karena kontennya berbeda, maka produknya juga bisa berbeda. Gitu. Contohnya apa? Contohnya di produk kalau hasil dari alih aksara teks biasanya saya teks wacana aksara Jawa itu saya bagi ke kelompok-kelompok. Kemudian hasilnya ya alih aksara tadi. Nah, itu kan presentasi. Nanti setiap kelompok bisa mempresentasikannya dalam bentuk yang berbeda-beda. Mungkin bisa menggunakan poster atau PPT atau video gitu. Oke, terima kasih. Diberi aplaus. KSE-nya apa? KSE-nya karena dari kelompok tadi bisa relasi. Oke, untuk bahasa Jawa tadi mengalih aksarakan, berarti prasyarat awalnya bisa menulis ya? Membaca dan bisa menulis.
Atau kalau nggak bisa nulis itu bisa mengalih, bisa nggak? Saya cuma bisa mengalihkan tapi nggak bisa nulis, bisa ya? Nggak bisa. Biasanya nyambung Pak. Nyambung. Biasanya kalau bisa nulis itu bisa bacanya. Karena kalau buat bisa baca itu bisa nulis akarnya. Oke. Berarti prasyarat awalnya ada, KSE-nya juga ada, diferensiasinya tadi konten berdasarkan klasifikasi, berarti kesiapan belajar karena tadi ada asesmen awalnya. Mungkin terakhir Bapak Ibu ada yang mewakili PKN. Nanti dicek dulu, benar enggak? Baik, coba saya ini PKN di fase E kelas 10 ya, dengan tujuan pembelajaran kemampuan siswa untuk menganalisis hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang nanti untuk pembelajaran guru bisa melalui handout atau printan modul, bisa dengan mengakses link, tetapi juga bisa dengan kayak semacam nempel kata-kata nanti yang bisa disampaikan ke siswa. Nah, diferensiasinya di sini misalnya saja setiap siswa itu nanti bisa memahami setiap warga negara itu punya kewajiban terhadap negara yang berbeda-beda. Misalnya seorang siswa maka kewajibannya belajar. Seorang polisi misalnya kewajibannya adalah mengamankan masyarakat atau memberi perlindungan kepada masyarakat. Seorang ustadzah misalnya memberikan tausiah atau pengajian atau pendalaman ilmu agama kepada masyarakat ataupun dengan agama yang lain. Ini kan berarti siswa itu akan tahu ya, setiap warga negara itu punya kewajiban. Kemudian sebagai KSE-nya bahwa KSE itu tadi apa ya? Mandiri. Contohnya saja kesadaran diri bahwa setelah si anak itu tadi bisa memahami tentang pembelajaran diferensiasi tadi, maka anak itu akan muncul bahwa dia sebagai siswa itu pun punya kesadaran terhadap kewajiban yang harus ia lakukan sebagai pelajar atau sebagai siswa. Misalnya seperti itu, bagaimana Pak? Matur nuwun. Terima kasih. Diberi aplaus dulu. Bu Ruri mungkin menambahkan, betul? Oke, jadi tadi tujuan pembelajarannya adalah yang terkait hak dan kewajiban warga negara. Gitu. Nah, di situ siswa diminta untuk menjadi salah satu, ada yang dari polisi dan sebagainya, untuk mengetahui hak dan kewajiban tersebut. Nah, itu salah satu diferensiasi ya Pak Ibu. Apa? Apa Bu Noah? Konten atau proses? Proses, konten. Itu berarti berdasarkan, kalau diferensiasinya itu berdasarkan minat siswa, karena yang minatnya jadi polisi dia polisi, yang lainnya. Nah, itu berarti diferensiasinya berdasarkan minat belajar. Kemudian itu salah satu diferensiasi konten, karena tadi ada handout, ada video, ada link, terus
untuk biar dia paham ada satu untuk alat peraga ya siswa itu sebagai peraganya. Nah, itu salah satu diferensiasi konten. Kalau yang diferensiasi proses itu setelah asesmen itu ada 3 kelompok, yang bisa, yang tidak bisa, sama yang mahir sekali. Nah, itu mau kita apakan, itu yang masuk ke diferensiasi proses. Tapi kalau kita menyediakan sumber belajar agar siswa paham, itu masuk ke diferensiasi kontennya. Nah, nanti berdasarkan profil atau minat atau apa gitu. Karena waktunya sudah habis jam 15.00, karena tadi masuknya terlambat sedikit, saya juga terlambat sedikit. Mohon sebelum kita akhiri, untuk nanti boleh dibawa pulang, dibaca-baca. Kemudian mohon modulnya untuk di-upload. Deadline-nya kapan Bu Nova? Nanti malam. Khusus Pak Ardi nanti malam. Pak Ardi nanti malam kan. Senin ya Bapak Ibu? Senin pukul 23.59. Di mana uploadnya? Uploadnya di Siakat. Upload administrasi pembelajaran. Pilih di sini sudah ada. Hah? Nah, ini sudah ada semua, jadi bisa dimasukkan ke situ sebagai hasil umpan balik untuk pertemuan hari ini. Sebelum saya akhiri, saya mohon umpan balik dari Bapak Ibu 1 atau 2, mungkin dari sini 1, dari sini 1, terhadap apa yang sudah kita pelajari dari pagi sampai siang. Itu kita mempelajari apa? Kemudian Bapak Ibu itu perasaannya gimana? Setelah perasaannya apa yang meningkat dari pemahaman Bapak Ibu? Oke, saya ulangi. Umpan balik hari ini adalah apa yang kita pelajari dari pagi sampai sore. Apa perasaan Bapak Ibu dalam workshop kali ini setelah pagi sampai sore ini? Perasaan awal, perasaan akhir. Yang terakhir adalah apa yang meningkat dari pemahaman Bapak Ibu. Nanti akan mendapatkan flash disk 16 giga. Oke, ada giveaway 1 flash disk 8 giga untuk yang bisa memberikan umpan balik itu tadi. Siapa yang tercepat saya hitung 1 sampai 3. Untuk hadiahnya nanti nggak hari ini ya, karena di rumah. Di sini. Flash disknya. Perasaannya bagaimana, pembelajaran awal dan penerapan kedepannya mau seperti apa? Oke. Yang mau memberikan referensinya peristiwa perasaan pembelajaran dan penerapan ke depan. Saya hitung sampai 5, siapa yang tercepat? 1, 2, 3, 4, 5. Karena tidak ada yang angkat tangan, flash disknya saya anulir. Saya ganti flash disk 4 giga. 4 giga dari Telkom Indonesia. Kalau tadi
Kalau tadi dari one way fotografi yang 8 GB, kalau yang 4 GB nanti dari Telkom Indonesia. Saya akan sampai 5. 1, 2. Rina, monggo. Sini Mama, ya nanti kelihatan dari sana. Flash disk gambar loh. Terima kasih Pak Denny. Hal apa saja yang saya dapatkan di workshop kegiatan apa ini? Kegiatan ini ya. Hal yang pertama, yang awalnya saya tuh belum tahu apa sih diagnosis. Apa tadi Pak? Diagnosis itu ada berapa? Nah itu ya, proses pembelajarannya. Terus menambah pengetahuan bagaimana cara Bapak Ibu Guru untuk kedepannya dalam mengajar itu harus lebih baik. Dengan adanya materi ini kita dapat lebih maju gitu loh Pak. Perasaannya saya awalnya tuh saya bingung ini kayak apa ya gitu kan. Terus saya niatkan dari luar Bismillahirrahmanirrahim, semoga iya saya beneran Pak, awalnya itu saya bingung, saya kan bolong-bolong gitu kan awalnya. Terus saya niatkan Bismillah, pokoknya aku harus mengikuti ini dengan baik sampai selesai gitu kan. Halnya itu senang sekarang. Yang awalnya saya belum tahu diferensiasi proses atau apa ya, proses, terus ada proses, terus ada produk dan sebagainya. Itu benar saya menambah pengetahuan saya. Terus yang akan dilakukan ke depan apa? Hal yang saya lakukan ke depan yaitu memperbaiki sistem saya dalam mengajar. Sudah ya. Terima kasih. Selamat. Bu Rina mendapatkan flash disk 8 GB. Dalam bentuk. Satu lagi flash disk 4 GB sayap kiri. Silahkan. 1 sampai 5. Tenanan ini. Ini sponsornya, mumpung ada sponsornya. Saya hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enggak ada. Ya, nanti kalau enggak ada pulang. Sini aja Pak. Jenengan Mas Ento 4 giga tak? Enggak ada nih mulai kok. Oke, terakhir Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak Denny, waktunya sebentar saja ya. Dari perasaan ya, oke, dari perasaan awal ketika tadi kegiatan di hari ini, ya perasaannya tadi awalnya saya emang sedikit bukan coba-coba ya sedikit apa ya deg-degan. Kenapa? Karena posisi saya tadi sudah datang di sini, sudah datang di depan, ternyata Bapak Ibu Guru sudah ada di ruangan ini gitu. Jadi setelah masuk ternyata belum dimulai. Terus alhamdulillah untuk kegiatan hari ini dari awal tadi disampaikan Pak Hanan sampai di akhir ini tadi Bu Nova sama Pak Denny, perasaannya sedikit deg-degan, sedikit lega dan sedikit ada beban ya, karena kita masih harus mengimplementasikan apa yang sudah kita dapat gitu. Tapi mudah-mudahan beban itu bisa menjadi motivasi kita untuk bisa maju ke depannya seperti itu. Terus yang kedua apa ya? Apa yang berkembang? Oh ya, pembelajaran di hari ini apa yang kita dapat? Nah, sebenarnya secara keseluruhan mungkin Bapak Ibu Guru sudah pernah mendengar, cuma secara konteks, secara menyeluruh
ya baru kita pahami benar-benar seperti yang saya rasakan ketika tadi terkait dengan asesmen gitu. Asesmen meskipun pernah mendengar formatif, sumatif, tetapi secara menyeluruh, secara mendalam baru hari ini saya benar-benar pahami seperti itu. Terus tadi ada sedikit yang memang agak sedikit membingungkan buat saya kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi seperti itu, karena saya sendiri tipe belajarnya tidak bisa langsung ketika dapat materi langsung menyerap di otak. Jadi saya memerlukan butuh waktu yang agak panjang. Jadi harus ada ketika ada materi harus saya pelajari berkali-kali baru bisa masuk di pemikiran saya. Itu tipe saya. Jadi terus kaitannya dengan materi yang saya dapat tadi ada diferensiasi terkait dengan pembuatan modul. Mungkin dari modul yang sudah dibuat itu bisa kita tambahkan lagi dari materi yang hari ini disampaikan Bu Nova ataupun Pak Denny terkait dengan pembelajaran diferensiasi ataupun sosial emosional seperti itu. Terus yang terakhir ke depannya apa yang saya dapat di workshop pada pagi sampai sore hari ini insya Allah akan kita aplikasikan di dalam kegiatan pembelajaran kita dari mulai pembuatan modul sampai mudah-mudahan benar-benar tidak hanya sekedar modul saja tetapi benar-benar sampai bisa ke aplikasi, ke implementasi ke peserta didik kita sehingga diharapkan nanti apa yang menjadi tujuan dari pendidikan ini bisa tercapai seperti itu. Terima kasih Pak Denny. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktunya mepet, masih ada yang mau disampaikan? Nanti biar dipandu Bu Nova ya. Materi dari saya mungkin cukup sekian. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa disampaikan di forum komunitas belajar yang ada di WhatsApp. Nah, dari pagi sampai sore hari ini kalau ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke Bu Nova. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu guru, hebat semuanya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Oke, Bapak Ibu guru yang kami hormati, demikianlah sharing praktik baik dari saya maupun dari Pak Denny tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran sosial emosional. Baik Bapak Ibu guru yang kami hormati, itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan juga Bapak Ibu guru semua. Dari saya pribadi apabila banyak kesalahan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara workshop dan sharing praktik baik hari ini kita akhiri dengan membaca lafal Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.